Tes. Ya. Shalom. Shalom. Ya. Puji Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini kembali. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita pujikan Bapa Kostian. Pernah berhenti berharap padamu, setia dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita pujikan ini. Tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Bapa
katakan dengan sungguh-sungguh, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan dengan lembut pujian ini dari kami. Bapakku yang baik, sangat ku cinta Tuhan, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, oh Tuhan, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi kita katakan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya.
kasih Tuhan buat segala yang Engkau berikan Tuhan. Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Kasih setiamu buat setiap kami, sehingga Tuhan kami masih sehat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Ku bersyukur kepadamu kalau kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kalau kami rindu memuji dan memuliakan namamu Tuhan, berkati setiap kami, biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan namamu saja Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir nanti, kami mau serahkan hanya di dalam namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Ya, kita akan lanjutkan pujian kita dengan datanglah ke baitnya. Waktu bangkit berdiri, kuat silakan duduk, gak apa-apa. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan tiada yang seperti Engkau.
seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi kami, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan kami. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi kita katakan, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kasih setiamu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami terbukti. Pagi hari ini kami sehat, kuat oleh karena pertolongan Tuhan. Kami ada dalam rumahmu ini, memulai ibadah di perdana ini. Kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu yang melimpah dan tercurah atas hidup kami, atas kota kami Salatiga, atas Indonesia, sehingga semua diberkati Tuhan. Untuk itu kami terus berharap, memohon belas kasihan-Mu. Biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang luar biasa, memberkati setiap kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa, haleluya, amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita ibadah perdana, ya. Kenapa disertai dengan perjamuan kudus? Kita memulai
ibadah perdana ini karena sudah berapa kali ya? Sudah hampir 2 bulan ya. Karena kita selesai ibadah itu di akhir Mei. Mau masuk Juni sudah libur sampai sekarang. Karena dalam Alkitab tidak menjelaskan bahwa kalau perjamuan kudus itu setiap bulan, nggak ada ayatnya. Kalau perjamuan kudus itu 3 bulan sekali, juga tidak ada ayatnya. Alkitab hanya memberi catatan menjadi peringatan. Kalau namanya peringatan boleh ada ya gereja yang setiap minggu perjamuan kudus, ada. Kalau perlu setiap hari ya monggo, kan namanya mengingat. Mengingat itu bisa seminggu, bisa setiap hari, bisa sebulan, bisa 3 bulan sekali. Tetapi yang pasti itu persekutuan manunggal tubuh dan darah Tuhan dalam hidup kita sampai Kristus datang yang kedua kali. Amin. Sehingga pagi hari ini kenapa ada perjamuan kudus itu yang melatar belakangi, ini menjadi ibadah yang perdana, yang pertama untuk kita ibadah disertai perjamuan kudus. Nanti di minggu pertama perjamuan kudus lagi, ya gitu ya. Ya puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang generasi berprestasi. Siapa yang tidak kenal sama orang ini? Siapa? Peroleh medali emas Olimpiade di Tokyo. Ini Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, yang terenyuh bukan karena menangnya, karena benderanya dikibarkan di Tokyo dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini yang membuat Bapak Presiden kita luar biasa kalau lihat video call dengan mereka. Apakah orang ini menang begitu saja? Saya kira enggak. Kalau saya lihat yang mana yang dari Sulawesi ya, yang tempatnya dia berlatih, gornya itu sangat memprihatinkan. Kalau dilihat sekilas itu gornya itu kalau sudah bocor-bocor, pinggirannya itu papan di daerah Sulawesi sana. Tapi kita melihat di sini itu bukan sesuatu yang begitu saja dia menjadi juara, tetapi ada sesuatu harga yang dia bayar dalam hidupnya. Dia perlu latihan dari hari ke hari. Dia perlu persiapan mental. Karena kita bisa melihat yang dihadapi itu prestasi-prestasi ya kelas dunia. Dan mereka itu kalau saya lihat dari awal-awal itu kayak orangnya kecil-kecil dibanding dengan orang-orang yang dari Amerika, dari Australia itu kan tinggi-tinggi ya. Indonesia itu kecil-kecil tapi luar biasa. Berprestasi bukan suatu anugerah tetapi suatu perjuangan, sehingga dia memperoleh medali emas di Olimpiade di Tokyo ini. Sesuatu yang dia layak terima karena perjuangannya yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan generasi berprestasi? Saya rindu bahwa gereja, jemaat kita semua adalah menjadi generasi yang berprestasi. Amin. Mendasari perenungan kita lihat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Tidak akan kita baca semua ya. Tapi kita lihat ayat yang terakhir, ayat yang ke-16. Ini kita akan baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum haleluya. Sudah? Kita baca ayat yang ke-16, 2-3. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Sekali lagi 2-3. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini tulisan Rasul Paulus yang ditujukan kepada anak didiknya, yaitu Timotius. Timotius adalah pribadi yang masih muda.
Orang yang masih muda itu belum stabil, ya, mungkin masih labil. Makanya kalau menjadi pengikut Yesus itu kan orang-orang muda semua. Mereka gampang dicuci otaknya, bukan pakai rinso, bukan dibaklin ya, tapi bagaimana dia mendoktrin. Saat didoktrin bersemangat, makanya tidak heran mereka jadi teroris. Jadi anak muda itu seperti itu. Keberingasannya, ya, ketekatannya. Nah, Timotius orang yang seperti itu, dalam arti bahwa dia masih muda. Dan Paulus inginkan bahwa Timotius ini menjadi pribadi yang betul-betul luar biasa. Siapa sih seorang guru yang tidak inginkan muridnya menjadi seorang murid yang berprestasi, menjadi murid yang teladan, murid yang bernilai dalam hidupnya. Makanya di sini dikatakan ayat yang terakhir, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ini suatu pembelajaran yang sangat menarik untuk kita renungkan. Nah, Timotius adalah seorang yang muda, yang berprestasi karena hidupnya memberikan dampak baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu Timotius. Orang yang muda, yang penuh dengan energik, orang yang bersemangat, dia berdampak bagi orang yang ada di sekitarnya. Orang yang berprestasi itu akan seperti itu. Dia akan berdampak, berdaya guna bagi lingkungannya, bagi keluarganya. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Sehingga Paulus sebagai pembina rohani Timotius banyak memberikan nasihat bagi dia dalam surat 1 Timotius ini. Nah, tentunya nasihat-nasihat ini dapat kita terapkan dalam hidup kita agar berprestasi dan berdampak. Nah, teladan Paulus kepada Timotius juga menjadi teladan kita pagi hari ini, supaya kita menjadi orang yang berprestasi. Amin. Ciri-ciri generasi berprestasi. Nah, cirinya apa? Ya, kita lihat dalam bacaan tadi. Ayat yang ke-6. Bisa tampilkan 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. Tapi baca ini aja cukup, Ding. Baca ini aja. Isinya sama. Ya. Lihat, disimak di Alkitabnya masing-masing. Kita baca bersama-sama. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi ciri yang pertama adalah terdidik dalam ajaran sehat. Generasi berprestasi cirinya apa? Yang pertama, terdidik dalam ajaran sehat. Berarti kalau ada ajaran sehat, ada ajaran yang tidak sehat. Kan gitu. Kalau ada ajaran yang asli, berarti ada ajaran yang palsu. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa itu ajaran sehat, itu ajaran tidak sehat? Kalau kita tidak pernah belajar dari Alkitab. Saya tidak mengajarkan Anda sekolah teologi seperti Pak Damai yang melanjutkan di S2 konseling, Pak ya. Tapi setidaknya kita setiap minggu, setiap minggu saya kirimkan buku renungan atau keluarga itu setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di situ ada ayatnya, ada perenungannya, ada nyanyiannya, komplit. Silakan itu pelajari. Nah, itu artinya kita sedang terdidik di situ. Karena pengetahuan kita itu tidak bim salah bin, apalagi minum jamu langsung mengerti, enggak. Kita belajar perlu ketekunan. Ya. Mahasiswa saya itu banyak begitu, apakah tanggal merah juga libur? Libur, Pak. Serem, Pak.
Jadi kalau libur itu rupa-rupanya seneng. Nanti kan dari Selasa juga ngajar lagi, baik kelas pagi maupun kelas eksekutif itu juga kalau begitu libur itu seneng ya. Mereka senang kalau libur. Padahal kalau belajar itu kalau libur kan malah menunda, dalam arti ilmunya nggak nyambung gitu. Dalam kalau beristirahat kan begitu kita gitu langsung mandek gitu kan. Belajar lagi malas. Tapi itulah, jadi kalau orang yang terdidik adalah orang yang mau belajar terus menerus dalam hidupnya, terdidik dalam ajaran yang sehat. Kalau kita melihat di sini bahwa banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat pada waktu Timotius melayani Tuhan, makanya Paulus harus berkata dengan tegas, terdidik dalam ajaran sehat, karena ada banyak ajaran palsu di situ, ada penyimpangan-penyimpangan ajaran. Ya, coba perhatikan di ayat-ayat itu, kan sangat jelas sekali. Tugas Timotius menghadapi pengajar sesat. Itu baca dari ayat 1 sampai 16. Makanya di ayat yang terakhir, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ya. Pengetahuan kita yang benar akan Tuhan akan membawa kita mengenal dan mengalami Dia dengan benar. Jadi pengetahuan kita yang benar akan Tuhan akan membawa kita mengenal dan mengalami Dia dengan benar. Bagaimana pengetahuan? Itu pemikiran kita. Kalau pengetahuan tidak hanya berdoa terus pengetahuannya tambah, enggak. Pengetahuan itu perlu belajar, perlu waktu, terus menerus. Ya. Apalagi pengetahuan akan Tuhan. Ya kalau kita belajar tentang Tuhan, kita akan stres. Karena Tuhan itu tidak bisa dipelajari. Tuhan bisa dialami oleh kita. Karena otak kita yang kecil itu nggak mungkin memahami akan Allah yang begitu luar biasanya kayak apa. Sampai-sampai kita tidak bisa memahami lagi akan keberadaan Allah kita. Tapi kalau kita berbicara masalah bagaimana Allah itu hidup dalam hidup kita, itu sesuatu yang real. Bagaimana saat kita sakit, Tuhan menjamah, diberi kesembuhan. Saat kita bermasalah, berdoa, Tuhan beri jalan keluar. Itu pemahaman kita. Jika kita mengenal Tuhan itu melalui pengalaman hidup. Jadi pengetahuan kita yang benar akan Tuhan akan membawa kita mengenal dan mengalami Dia dalam hidup kita. Nah, baca firman dengan teratur dan miliki waktu khusus untuk melakukannya. Keluarga saya selalu di jam 9 malam sudah punya waktu khusus. Baca bergantian. Kalau ayatnya pendek, tambahi. Kan ada beberapa ayat yang hanya 2 ayat, tanggung, 1 perikop. Kan berempat kan cepet. Terus kamu dapat apa, kamu dapat apa. Nah, biasanya saya kesimpulan. Terus doanya siapa yang hari ini. Berarti yang hari doa syafaat, besok doa memulai. Nah itu terus perguliran. Masih ada waktu dan kesempatan. Ya, masih ada waktu dan kesempatan. Kita terus belajar dan belajar firman Tuhan. Supaya apa? Terdidik dalam ajaran sehat. Karena banyak ajaran-ajaran hari-hari ini bisa membingungkan kita. Ya, bisa membingungkan kita. Yang kedua, ciri yang kedua, disiplin beribadah. Amin. Amin gimana omong libur. Tapi kan dikirimi online, silahkan membuka itu tiap jam 7. Kalau belum jam 7 belum bisa dibuka. Kita ibadah atau lihat ibadah kira-kira?
Kita ibadah atau lihat ibadah? Oh, begitu lihat asik-asiknya, wah mau pipis, akhirnya apa? Tinggal dulu. Ya, itu keterbatasan kita. Tetapi dalam perikop ini memberikan penjelasan bahwa kita baca bersama-sama 2-3, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Luar biasa. Kalau ada kesempatan untuk beribadah seperti ini, mari kita akan pergunakan. Kalau online, saya pastikan bahwa Anda tidak beribadah tetapi melihat ibadah. Saya yakinnya itu ya berapa persen Pak Dami? Sangat diragukan gitu. Tapi kalau beribadah seperti ini, saya yakin bahwa Anda akan terpuaskan. Kita bersama-sama pujian penyembahan, mendengarkan firman, kita bersekutu. Itu kan doa-doa kita yang kita panjatkan supaya pandemi segera berlalu. Ibadah sekali 200, 250 rame, itu kan sesuatu yang sangat menyenangkan seperti semula. Tapi tidak menjadi hambatan, mari kita terus disiplin beribadah. Karena apa? Ibadah ini tidak hanya menanggung janji hari ini, tetapi kehidupan yang akan datang. Karena dalam ibadah itu kita belajar firman tentang eskatologi, sesuatu yang ke depan akan terjadi, itu kayak apa? Firman Tuhan, ada jawabannya. Nah, ini disiplin beribadah. Ini yang terjadi, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Zamannya Timotius. Nenek itu pasti tua ya. Kenapa harus di nenek-nenek tua kan gitu? Enggak ada nenek-nenek muda. Tapi ayat ini berkata nenek yang betul-betul tua. Karena Mbak Susi termasuk nenek ya. Tapi kan masih muda. Bu Yuli itu kan juga masih muda. Sudah punya cucu kan berarti kan dia neneknya. Deva apa? Fania dan. Tapi di sini bahwa nenek-nenek betul-betul nenek tua. Yang seringkali mengajarkan bukan Alkitab, bukan firman, tetapi ya apa yang dia pernah ceritakan. Kalau dulu waktu saya kecil itu didongengi apa? Kanjeng nyolong timun kan gitu, ya toh? Terus yang itu Hono Coroko, Doso Sawolo yang buto-buto itu loh, akhirnya saling bunuh-membunuh, timun mas, ada nggak kira-kira? Itu cerita-cerita dulu waktu saya kecil masih ingat itu. Tidur bareng-bareng nguamben kan gitu kan. Bukan spring bed tapi pring bed yang rame-rame itu loh. Terus cerita di situ. Sekarang kan spring bed, dulu pring bed. Dongeng-dongeng itu terus. Tapi pikir-pikir setelah saya dewasa kok bener enggak itu ya? Ya itu akhirnya putus di situ. Saya tidak pernah cerita kepada anak-anak saya. Karena itu dongeng yang belum tentu kebenarannya. Tapi dongeng Alkitab, cerita Alkitab itu pasti. Orang tua saya tidak pernah cerita dulu zamannya waktu masih kecil-kecil itu didongengi Musa dan lain sebagainya. Enggak ada. Ya, tapi kita bisa mengerti, belajar sendiri. Dan itu ada. Ya jauhilah tahayul. Tahayul apa yang ada di Salatiga ini? Apa? Tahayul apa? Waduh, tahayul rawa pening. Sing pening rawane apa? Rawa pening. Apa dulu yang kejadiannya itu yang sodo itu bukan ya? Ya katanya ada orang budiken
nak ncepke sodo di halaman, ayo siapa yang bisa ngangkat sodo itu, lidi akan menang. Tapi semua tidak akan bisa ngangkat lidi itu. Tapi dia berkata kepada Mbok Rondo apa priye itu, buatlah lesung, lesung perahu cilik itu ya. Akhirnya suatu dicabut dia sendiri, akhirnya keluar air muncrat dan sebagainya, jadilah rawa pening. Apakah seperti itu? Benar-benar real? Saya pun juga belum tahu kepastiannya, itu hanya cerita rakyat dari dulu-dulu. Nah, itu terus, itu yang tidak perlu kita gandrungi, kita lestarikan, ya itu cerita, boleh bercerita, itu ilmu. Tetapi kembali cerita Alkitab itu lebih luar biasa, karena itu terbatas. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihan badani terbatas. Terbatasnya kapan? Waktu kita sehat, waktu kita muda. Kalau sudah usia seperti saya ini, katanya nggak boleh lari, gitu, nggak boleh jalan dengan tidak pakai alas, karena tubuhnya berat sehingga tumpuan telapak itu tidak baik dan lain sebagainya. Terbatas itu katanya, gitu. Kepastiannya saya juga nggak mudeng. Orang-orang sering nge-share seperti itu. Terbatas di dunia ini saja. Terbatas kita mampu, terbatas kita bisa, tapi latihan ibadah mengandung janji, baik untuk hidup ini, baik untuk saat ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kehidupan kita itu tidak hanya hidupi sekarang ini saja, tapi kita perlu memperhatikan, memfokuskan kehidupan kekal. Kalau kehidupan di dunia ini berapa sih? 70, 80? Itu Musa, tulisannya dalam Musa, dalam Mazmur 90 itu toh? Itu doa Musa. Tapi selebihnya itu penderitaan. Tetapi kehidupan kekal selama-lamanya itu yang perlu kita pikirkan dalam hidup ini. Kebiasaan untuk beribadah bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, namun adalah sesuatu yang harus dilatih terus menerus. Jadi ibadah itu latihan. Biasa tidak bangun pagi, latihan bangun pagi. Tadi aja juga kita ketir-ketir, jangan-jangan terlambat kan itu. Gitu. Akhirnya jam 4 sudah bangun gitu. Karena baru ibadah pertama ini. Ya, jadi itu bisa, harus dilatih. Nah, pada masa pandemi ini ibadah dapat dilakukan baik secara online maupun onsite. Orang yang rindu untuk mengenal Tuhan tentu rindu untuk beribadah. Ini statement. Orang yang rindu untuk mengenal Tuhan tentu rindu untuk beribadah dalam hidup ini. Ciri yang terakhir, menjadi teladan. Ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. 2-3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Teladan. Jadi Paulus menekankan kepada Timotius, jadilah teladan walaupun masih muda. Jadi artinya tidak ada alasan untuk tidak bisa menjadi teladan dalam hidup ini. Karena apa? Bagi Timotius, bagi Paulus terhadap Timotius menjadi teladan itu akan sangat berdampak dalam pelayanan. Yang masih muda, belum stabil, masih labil kehidupannya. Tapi bagaimana dia menjadi seorang gembala, menjadi seorang pemimpin, dia harus bisa menjadi teladan dalam hidupnya. Baik kepada yang sepuh, baik kepada yang muda, apalagi kepada yang di bawahnya. Ini sesuatu yang sangat menarik yang dirindukan oleh Paulus. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya mungkin orang muda itu minder, biasanya kan, kasih yang lebih tua, kan gitu. Saya masih muda belum layak, berikan saja kepada yang lebih tua. Kesempatan pelayanan ya sekarang ini kita melayani. Kita tidak tahu waktu dan kapan.
kita masih ada di dunia ini. Tapi selama kita masih ada di dunia, mari kita akan belajar memanfaatkan waktu, kesempatan dengan baik. Jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, gitu, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Sesuatu hal yang sangat luar biasa Paulus tekankan kepada anak didiknya, Timotius, dan kepada kita semua pagi hari ini. Generasi berprestasi punya ciri yang luar biasa, terdidik dalam ajaran sehat, disiplin, beribadah, dan menjadi teladan dalam hidupnya. Amin. Mari kita akan terus ada di dalam kesempatan ini, menjadi generasi-generasi berprestasi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini supaya kami menjadi orang-orang yang berprestasi dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami terus berpegang kepada terdidik dalam ajaran yang sehat, supaya kehidupan kami nyata kasih-Mu yang sungguh luar biasa melimpah tercurah dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk kami boleh menjadi teladan dimanapun kami berada, supaya kasih-Mu terus mengalir dalam setiap kehidupan kami dan jemaat-Mu mengalami pertumbuhan menjadi orang-orang yang berprestasi dalam hidup kami. Paulus mengajarkan kepada Timotius, dan ajaran itu juga kami terapkan dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami yang pagi ini akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Layakkan kami, baik kami yang melayani maupun kami yang dilayani, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Turunkan anugerah kemurahan-Mu di dalam nama Yesus. Kami memberkati roti dan anggur. Kami sambut berkat perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup
kita berdiri. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kan arahkan iman kita kepada Tuhan. Dia yang telah mati di atas kayu salib. Kita mengingat kembali akan pengorbanannya. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus pagi hari ini. Kami mengingat kembali akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami mengingat kembali akan tubuh dan darah-Mu yang dipecahkan, dicurahkan untuk pengampunan dosa kami. Dan pagi hari ini kami disegarkan kembali. Terus kami akan lakukan sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih atas pujian penyembahan kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Dan terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami lakukan pagi hari ini, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih. Kami menyerahkan semua ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat,
Berikut adalah sekilas info GBI Maranatha. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini Bapak Pendeta Simeon Suradi untuk ibadah yang pertama dan kedua. Latihan ibadah raya yang pertama dan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 5 sore atau 6 sore waktu Indonesia Barat. Ibadah raya yang pertama dilaksanakan pada hari Minggu pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat, dan ibadah raya yang kedua dilaksanakan pada hari Minggu pukul 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Jemaat bisa mendaftarkan diri kepada Ibu Nur atau grup GBI Maranatha. Kami, keluarga besar GBI Maranatha, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Suciati pada tanggal 11 Agustus, Ibu Nani Suhardani pada tanggal 12 Agustus. Selamat ulang tahun untuk Ibu Tri Wahyuni pada tanggal 12 Agustus, Adik Nino Renato pada tanggal 12 Agustus. Dan selamat ulang tahun untuk Saudara Aji Rakita pada tanggal 13 Agustus. Demikian sekelas info dari kami. Ya, ada tambahan, ini ada petugas pelayanan untuk minggu depan. Nanti yang akan worship leader ada Ibu Nur, singernya Bapak Budi. Bapak Budi bersama dengan Ibu Supriyati, kemudian musik Saudari Marcella, ada Saudara Yosep dan Saudara Rio. Pagi Mas. Kemudian multimedia Saudara Ale, dan nanti yang menjadi pembicara Ibu BDM Triani. Sudah? Habis ya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa lagi ya di gereja. Saya juga rindu untuk bertemu sih beribadah seperti ini. Karena kalau online itu saya tidak ibadah. Ya, saya tidak ibadah, saya melihat saja gitu ya. Seperti Pak Gembala tadi, ya kalau pengen kok nggak enak ya bikin minum gitu, nyiapke minum, kadang nonton ibadah sambil minum gitu ya. Tapi kalau pas kita beribadah di sini memang kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Mari kita akan berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sangat-sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih karena Tuhan sudah membukakan jalan kembali untuk kami dapat beribadah bersama-sama. Walaupun kami harus tetap untuk mengikuti segala peraturan yang ada, tapi kami bersyukur. Kami merasa puas karena bertemu dengan Engkau Tuhan, karena kami juga mempersiapkan hati dan diri kami masing-masing untuk bertemu dengan Engkau, untuk menikmati ibadah kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala yang mengingatkan kepada kami semuanya, agar kami juga terus Tuhan untuk berdisiplin dalam beribadah, untuk terus mengerti dan memahami akan setiap firman-Mu. Karena pada saat kami beribadah, itu kami mempunyai manfaat yang sangat luar biasa, baik untuk hari ini juga masa depan kami. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan akan terus memberikan kesehatan, sukacita, bahkan memberkati setiap anak-anak-Mu yang bekerja. Bahkan kalau ada adik yang berulang tahun, adik Nino, Tuhan juga akan memberikan kesehatan, memberikan akal budi untuk dapat juga belajar di dalam sekolahnya. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan kami, berkati perpuluhan kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami. Bahkan terima kasih Tuhan, kalau kami sering kali melihat dengan adanya saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan, Engkau juga menjamah buat teman-teman kami, saudara kami, ataupun tetangga kami, mereka yang sedang mengalami isoman Tuhan. Berikan hati yang sukacita, berikan semangat kepada mereka Tuhan, sehingga mereka pun dapat sehat kembali,
bahkan saudara dan teman-teman kami, bahkan di mana kami tinggal, itu pun juga akan sehat, bebas dari virus yang ada. Berkati kota kami, berkati aparat pemerintahan, bahkan memberkati Tuhan setiap para medis yang bekerja, mereka juga akan mendapatkan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan pada saat ini pun juga memberkati, juga menjamah setiap saudara-saudara kami yang pada saat ini masih sakit atau kurang sehat. Tuhan akan menjamahnya, memberikan kesehatan. Kami juga tetap mengingat untuk Ibu In yang sudah sepuh, Tuhan akan menolong. Ibu Naomi, bahkan Ibu yang lainnya Tuhan, Ibu Tukina, Tuhan akan menolong juga pada saat-saat ini. Tuhan, kami berdoa buat mertua dari Ibu Maria Pul Tuhan, yang pada saat ini meninggal. Tuhan akan memberikan kekuatan untuk Ibu Maria Pul yang ada di Salatiga dan mertuanya ada di Sumatera. Tuhan, Engkau akan menolong, memberikan kekuatan. Kami percaya bahwa setiap orang yang berseru kepadamu, orang yang percaya kepadamu, Engkau Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Pada akhirnya beri surga mohon kedatangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluargamu, hidup nikahmu, sekolah kuliahmu, sehingga engkau menjadi orang yang diberkat Tuhan. Segala pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang